biasa toh. Perbuatanmu benar-benar kurang ajar, anak muda. Kau mengganggu orang tua sedang minum. Maaf, aku tidak punya waktu untuk menemani kau bermain-main orang tua. Mengaku saja, kau tidak berani. Kasihan sekali. Kau seorang pemuda yang bernyali kecil. Aku ingin tahu, siapa kau sebenarnya? Orang gila mengebut lalat. Punyuk melempar gua. Tunggu anak muda. Sabar anak muda. Itu ajian pamungkas Sinto Gendeng. Kau pasti murid Sinto Gendeng. Sabar. Dari mana kau tahu? Aku murid Sinto Gendeng. Dari jurus-jurusmu, aku mengenalnya. Dan mengingatkan aku pada Sinto Gendeng. Jadi kalian bersahabat? Dulu waktu aku masih muda, dia pernah tergila-gila padaku dan mengejar-ngejar aku siang dan malam. Maaf atas kekurangan ajaranku. Kau pasti dewa tua. Guruku pernah menceritakan tentang kau. Mari minum anak muda untuk menghormati gurumu. Tidak salah guruku menamakannya Tuak dari Kayangan. Sangat luar biasa. Dulu aku sangat takut padanya karena ilmu silatnya luar biasa. Sekarang kau akan kuperkenalkan dengan muridku. Anak muda, mari ikut aku. Ya!
Ini jodohmu, Anggini. Pemuda gagah perkasa, murid Sinto Gendeng. Aku sudah duduk di atas pohon itu selama 7 hari 7 malam untuk menemukan jodoh muridku satu-satunya. Baru kali ini aku berhasil temukan. Aku? Aku telah mengujimu 3 kali. Dan kau lulus dengan istimewa. Banyak anak muda yang kabur dan luka di tubuhnya karena semburan tuaku. Dan belum ada yang berhasil naik di atas pohon dan menikmati tuak dari kayangan. Maaf, Dewa Tua. Aku belum berpikiran untuk kawin. Lagi pula, aku harus melaksanakan tugas dari guruku. Bodoh! Siapa yang suruh kau kawin sekarang? Tadi? Sekarang, kalian akan kuikat tali perjodohan lebih dulu. Lalu, Anggini bisa ikut kau pergi mengembara, melaksanakan tugas gurumu. Tidak. Tugasku sangat berbahaya. Lagi pula, aku pasti canggung ditemani seorang wanita. Anggini calon istrimu. Kenapa mesti canggung? Jangan. Aku pasti mengecewakan muridmu. Lagi pula musuh-musuhku sangat ganas. Aku takut muridmu akan terluka. Jadi kau menolak kujodohkan. Kau tidak suka pada muridku. Jawab pertanyaanku, anak muda. Hup. Maaf, Anggini. Aku tak bermaksud menghinamu. Kenapa masih diam saja? Apa maksud guru? Kejar anak muda itu. Dia pilihan yang paling tepat untuk hidupmu. Mataku tidak akan salah. Dalam tempo yang singkat, dia akan menguasai dunia persilatan. Dia telah mewarisi kesaktian Sinto Gendeng. Ditambah pribadinya yang baik dan sukar dicari tandingannya. Tapi guru... Tidak ada menawar-menawar lagi. Ini perintahku. Kejar anak muda itu. Dengan jalan apapun, kau mesti menjadikan dia sebagai teman hidupmu. Mengerti? Siap, guru. Nah, cepat pergi. Dulu gurunya yang mengejar-ngejar aku. Sekarang muridku yang mengejar-ngejar muridnya. Dasar jodoh, dasar jodoh. Selamat datang di Goa Sanggreng, anak muda.
Melihat senjatamu, kau pasti Wiro Sableng, pendekar kapak maut Naga Gedi 212. Dan kau pasti Bladra Wikuyana, pimpinan Buah Sanggreng, yang bergelar angin topan dari barat. Ya kan? Ternyata muridku bergolak ungu. Terlalu melebih-lebihkan tentang dirimu. Kau cuma seorang bocah ingusan yang berkepala besar. Di mana bergolak ungu? Ada yang hendak kutanyakan padanya. Suruh dia keluar. Selain besar kepala, kau juga kurang ajar. Kau telah membunuh 3 anak buahku. Kau harus tinggalkan nyawamu di sini. Aku datang ke sini bukan untuk adu mulut. Bergolak ungu! Lekas keluar! Bergolak ungu! Lekas keluar! Apa yang kau ketahui tentang Maesa Birawa? Wiro Sableng, ikut kami. Gebrakan jurus 6 pedang, merangkut nyawa. Maju! Hati-hati jurusku. Bocah Edang, ilmu silatmu luar biasa. Pantas murid-muridku tidak bisa melawanmu. Habis? Sekarang bagaimana? Sekarang, hadapi aku. Dari tadi saja. Kenapa mesti tunggu sampai sekarang? Jangan baca muka angkara.
ilmu siluman seperti itu hanya pantas untuk menakut-nakuti anak kecil. Ajian angin topan dari barat. Ajian memendung angin topan. Katakan, di mana Maesa Birawa? Aku tidak tahu. Jangan bunuh aku, Wiro. Aku bukan pengikut Maesa Birawa. Kalau aku jadi kau, akan kukatakan di mana Maesa Birawa. Aku dengar kabar, dia sekarang berada di Pajajaran. Bersama Prabu Kamandaka. Ada urusan apa dia di sana? Jangan bunuh aku, Wiro. Mau apa Maesa Birawa pergi ke Pajajaran? Prabu Kamandaka terkenal arif bijaksana. Tidak mungkin beliau bersekongkol dengan manusia busuk macam Maesa Birawa. Malam di kaki bukit, diintip hantu wanita. Serigala dan ular keluar mencari mangsa.
duduk di dekat api resiko sedikit. Tapi diam di semak-semak, wah, itu berbahaya. Ternyata murid si Dewa Tua. Dari mana kau tahu bahwa yang mengintip itu seorang wanita? Sejak tadi, ku dengar kau selalu bergerak-gerak gelisah. Itu tandanya kau sedang ketakutan. Lagi pula, napas seorang wanita berbeda dengan napas laki-laki. Gurumu yang menyuruh mengikuti aku. Perlu apa gurumu menyuruh begitu? Dia tetap ingin menjodohkan kau dan aku. Guruku menyuruh aku mengejarmu sampai dapat. Kalau tidak berhasil, aku tidak diizinkan kembali ke pertapaan. Gurumu itu memang sinting. Jangan menghina guruku. Dasar, guru dan murid sama-sama sinting. Kalau kau disuruh minum racun atau makan beling, kau mau melakukannya? Guruku tidak segila itu. Aku tidak bilang gurumu gila, tapi sinting. Sekali lagi kau hina guruku, akan kutampar mukamu. Gurumu sinting. Begitu. Ayo tampar. Tampar. Ayo, tampar. Aduh. Maksudku, Tanganmu benar-benar halus. Lembut. Ayo tampar lagi. 1 kali, 2 kali, 3 kali, sesuka hatimu lah. Kenapa diam? Tanganmu sakit ya? Sebaiknya kau pulang saja ke pertapaan gurumu. Bilang saja kau tidak bertemu dengan aku. aku akan dihukum guruku. Kamu tahu, guruku sangat marah bila kemauannya tidak dilaksanakan. Kalau begitu, bilang saja pada gurumu kalau aku sudah mati. Di Gua Sangreng dimakan makhluk berkepala iblis. Sekarang, kau mau kemana? Buat apa bertanya? Kalau urusanmu. Kalau begitu, kita tidur saja di sini. Besok pagi-pagi, kita lanjutkan perjalanan masing-masing. Kau tidur di sini, aku tidur di sana. Bagaimana?
Anggini, maafkan aku pergi tanpa pamit. Kalau ada umur, kita pasti bertemu lagi. Kembalilah ke pertapaan gurumu. Kau murid dan gadis yang baik. Masa depanmu pasti bahagia. Aku bukan jodoh buatmu yang baik. Wassalam. Wiro Sabla. Semula, karena disuruh guru aku mengejarmu. Tapi sekarang, aku akan mengejarmu karena dorongan perasaan hatiku sendiri, Wiro. Pada masa itu, kerajaan Pajajaran masih belum luas pengaruhnya di Jawa Barat. Bahkan dengan Kesultanan Banten di pantai utara, masih terjalin hubungan baik. Belum ada silang sengketa. Di bawah pemerintahan Prabu Kamandaka, kerajaan Pajajaran aman tentram, penduduknya hidup berkecukupan. Mereka sangat mencintai dan menghormati raja mereka yang bijaksana dan pandai mengatur kerajaan. Dalam silsilah keturunan raja-raja Pajajaran, maka Prabu Purnawijaya, kakak kandung Kamandaka, adalah satu-satunya raja Pajajaran yang tidak mempunyai keturunan kandung dari permaisurinya. Ketika Prabu Purnawijaya mangkat, maka tokoh-tokoh istana, ahli-ahli agama, serta orang-orang tua kerajaan sepakat untuk menobatkan Kamandaka menjadi Raja Pajajaran. Dari seorang selirnya, almarhum Prabu Purnawijaya mempunyai putra bernama Werku Alit. Ketika Kamandaka dinobatkan sebagai raja, timbul iri dan dengki di hati Werku Alit. Mengapa harus adik Prabu Purnawijaya, bukan ia yang anak kandungnya? Ia merasa lebih mempunyai hak daripada pamannya itu. Maka diam-diam Werku Alit menuntut ilmu silat tangguh dari tokoh-tokoh golongan hitam dan menyusun suatu rencana besar untuk merebut tahta kerajaan secara kekerasan. Untuk mewujudkan rencananya itu, ia menghimpun para adipati yang tidak suka pada pemerintahan Prabu Kamandaka, juga mengundang seorang tokoh hitam yang sakti mandraguna, Mahesa Irawa. Selamat siang para adipati. Selamat siang. Silakan duduk. Kapan saatnya kita menggempur Pajajaran? Saat ini pun sebenarnya kita sudah sanggup mengadakan penyerbuan besar-besaran di Mas Jakaluwing. Tapi kita masih menunggu kedatangan Dimas Waro Gluduk dan Dimas Tapaireng. Kedua adipati itu sudah berjanji akan bergabung dengan kita. Sesudah itu, aku akan menghubungi Raden Werku Alit untuk menanyakan kapan waktu yang tepat untuk kita mengadakan penyerbuan. Di Pajajaran masih banyak terdapat tokoh-tokoh pelindung yang berilmu tinggi. Maka bantuan yang akan diberikan oleh Begawan Sitaraga dari puncak Gunung Halimun
akan dapat memperkuat tentara kita. Wah, hebat sekali. Kalau begawan Sitaraga yang tersohor itu ikut di pihak kita. Sebenarnya Begawan Citaraga punya dendam kesumat dengan kakek Prabu Kamandaka. Kalau begitu usianya sudah di atas 100 tahun. Iya, tapi ilmunya sangat ampuh. Besok aku akan mengirimkan 2 orang kurir ke Pajajaran untuk menemui Raden Werku Alit. Aku ingin dia menyebarkan mata-mata di dalam istana. Kita cari tahu, apakah gerakan kita ini diketahui Prabu Kamandaka. Dan jangan lupa untuk meneliti pertahanan di bagian mana yang lemah. Ada keperluan apa? Aku mau bertemu Raden Werku Alit. Katakan, Udayana datang menghadap. Beliau sudah tahu. Tunggu di sini. Udayana, mari masuk. Ada kabar apa, Udayana? Aku sedang sibuk. Ampun, Raden. Ada satu berita yang hendak hamba sampaikan kepada Raden. Cepat katakan. Rara Murni, adik Prabu Kamandaka. Besok siang ia akan berangkat ke Kalijaga untuk mengunjungi adik neneknya. Tidak percuma kau menjadi kepala urusan rumah tangga Prabu Kamandaka. Suruh seorang mata-mata kita untuk menemui kepala pasukan Kalasrenggi. Katakan, aku mau bertemu malam ini di Pondok Tua di luar tembok kerajaan. Perintah Raden siap hamba laksanakan. Kalasrenggi. Raden. Sebaiknya kita bicara di dalam. Ada perlu apa Raden memanggil saya? Ada tugas buatmu besok, Kalasrenggi. Saya siap melaksanakannya, Raden. Silahkan Raden memberi perintah. Kau kenal dia? Rupanya saya belum pernah melihatnya. Jangan-jangan dia mata-mata Prabu Kamandaka.
Masuk saja. Anak muda, siapa kau? Mau apa ke sini? Di luar hujan. Mengapa aku tidak boleh berteduh di sini? Kurang ngajar. Cepat tinggal ke tempat ini. Nanti saja, kalau hujan sudah berhenti. Lagi pula, aku juga tidak mau tinggal di sini. Kotor dan bau. Setan! Apa salahku? Prajurit kerajaan harus membela rakyat. Jangan main hakim sendiri. Raden tidak usah khawatir lagi. Dia sudah tidak bisa mengupin pembicaraan kita lagi. Besok siang, Rara Murni akan berangkat ke Kalijaga. Tugasmu menculik gadis itu. Kurung dia di rumah tua, di lembah Limanaluk. Bila tugasmu sudah selesai, cepat lapor kepadaku. Jangan bertindak di luar perintahku. Kau mengerti? Itu tugas muda, Raden. Tapi saya ingin tahu, siapa saja yang akan mengawal Rara Murni? Aku tidak mendapat keterangan mengenai hal itu. Yang penting, kau culik Rara Murni hidup-hidup. Yang lainnya, bereskan saja. Habis perkara. Siap, Raden. Orang-orang tadi pasti musuh dalam selimut Prabu Kamandaka. Mereka hendak menculik adiknya. Tontonan ini pasti menarik. Maaf Tuan Putri, bagaimana kalau kita istirahat sebentar? Lagi pula kuda-kuda itu perlu diberi minum. Kalau memang sudah waktunya, silakan. Mau apa kalian? Siapapun kalian, kalau tidak mau disakiti,
ikut kami secara baik-baik. Jangan harap kalian bisa membawa Putri Rara Murni. Gusti dari kemana? Kalas Renggi. Kalas Renggi. Ketahuan rahasia kita. Lepaskan aku! Lepaskan! 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 Diam! Atau aku akan menyeretmu secara paksa. Pengkhianat! Kalian kembali ke markas. Laporkan bahwa tugas kita sudah dilaksanakan dengan baik. Saya menunggu perintah selanjutnya. Siap. Ya. Kalas Renggi, kau akan dihukum pancung oleh kakakku. Kau sudah tidak punya kesempatan untuk mengadu. Kakakmu bahkan sudah ketinggalan. Setelah ia mengetahui apa yang telah terjadi, dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Apa maksudmu? Katakan, Kalas Renggi, dengan siapa kau berkomplot untuk mengkhianati rajamu? Kekuasaan Prabu Kamandaka sebentar lagi akan runtuh. Kalau itu sudah terjadi, pertama-tama yang akan kulakukan adalah mengambil kau sebagai istriku. Kurang ajar! Diam di tempatmu, pengkhianat! Sebenarnya aku sudah lama memendam hasrat kepadamu, Rara Murni. Pengkhianat keparat, jangan mendekat. Kenapa? Kau takut padaku? Tidak lama lagi kau akan menjadi istri. Kau tidak bisa lari dari tanganku, Putri Rara Murni. Hah? Anak buahku tidak ada yang berpakaian seperti itu. Siapa kau? Tunjukkan mukamu. Manusia dinilai bukan dari raut mukanya, tapi dari hatinya. Seorang prajurit dinilai dari kejujurannya dan baktinya pada kerajaan. Nilaimu adalah 0 besar, Kalas Renggi. Bukankah begitu, Putri Rara? Buka topengmu. Berdebah. Aku tidak suka membunuh orang tanpa kelihatan mukanya. Coba kau buka sendiri kalau bisa. Ku beri kesempatan dalam 5 jurus. Kakiku tidak akan bergeser dari tempatnya. Sombong sekali kau. Kau cari mampus. Ya.
Jangan pergi, Tuan Putri. Di luar sangat berbahaya. Kesempatanmu sudah habis. Sekarang, terimalah hukumanmu pengkhianat. Supaya kau tidak penasaran, aku akan buka topeng ini. Kita pernah bertemu, bukan? Nih, lihat mukaku sepuas-puasnya. Pet, 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 pet. Maafkan aku, Putri. Di luar sangat berbahaya bagi keselamatanmu, Putri. Jangan menghalangi jalanku. Lekas menyingkir. Jangan takut, Putri Rara. Aku bukan komplotan mereka. Kau siapa? Orang-orang memanggilku Wiro Sableng. Aku ingin membantumu, Tuan Putri. Sebelum kita tinggalkan tempat ini, apakah Tuan Putri membiarkan pengkhianat itu tanpa menghukumnya? Perbuatannya akan kulaporkan pada Prabu Kamandaka. Pasukan kerajaan akan menyeretnya ke Pakuan. Dia pasti akan dibuang ke Pulau Neraka. Rumah tua ini bisa menjadi neraka baginya, Putri. Aku akan tunjukkan cara yang tepat untuk menghukum para pengkhianat semacam dia. Turunkan aku! Menebak! Turunkan! Tunggu! Turunkan aku! Gadis tolol! Turunkan! Dari sini! Turunkan aku! Turunkan! Turunkan aku! Sudah letih. Mau apa kau mengikutiku? Jangan mendekat. Diam kau di sana. Kota Raja masih jauh, Tuan Putri. Aku tahu. Aku memang tinggal di sana. Aku akan menemani Tuan Putri. Kebetulan, aku punya urusan di Kota Raja. Tidak perlu. Aku bisa berjalan sendiri. Ya sudah. Kawan-kawan si pengkhianat pasti berdatangan ke rumah rusak itu. Dan mereka tentunya lewat jalan sini. Tunggu. Tunggu, Wira. Wira. Tunggu aku, Wira. Wira, tunggu. Tunggu. Ada apa, Tuan Putri? Aku mau ikut. Makanya, Kalas Rengge itu tidak sendiri.
Ia pasti berkomplot dengan pejabat-pejabat tinggi dari kerajaan lainnya. Aku pernah memergokinya. Ia sedang kasak kusuk dengan seseorang yang kedudukannya lebih tinggi. Di pondok tua, di luar tembok kerajaan. Tapi karena malam gelap dan hujan, aku tidak dapat mengenali mukanya dengan jelas. Penculikan terhadap Tuan Putri pasti ada hubungannya dengan rencana para pengkhianat itu. Aku harus cepat-cepat menemui kakakku untuk melaporkan pengkhianatan ini. Nasib kita sedang baik. Tuan Putri tidak perlu capek-capek lagi berjalan kaki. Di depan orang-orang nanti, jangan memanggil aku Tuan Putri. Aku khawatir. Ya. Aku tahu. Pak, boleh kami menumpang ke kota raja? Kalau tidak salah lihat, agaknya kami sedang berhadapan dengan Tuan Putri Rara Murni, adik Prabu Kamandaka. Kalau Tuan Putri bermaksud hendak kembali ke Pakuan, kami bersedia. Bahkan merasa berkewajiban untuk mengantar Putri dengan selamat tiba di sana. Ayo Putri. Berhenti Pak. Tuan Putri, kita sudah sampai di Pakuan. Aku hanya bisa mengantarmu sampai di sini. Kau mau kemana? Aku harus melaksanakan tugas dari guruku. Jangan lupa, ceritakan semua apa yang pernah kau alami pada kakakmu Prabu Kamandaka. Aku rasa ada orang-orang tertentu yang ingin menggulingkan takhta beliau. Ikutlah bersamaku, Wiro, menghadap Prabu Kamandaka. Kalau tugasku sudah selesai, aku pasti menghadap kakakmu. Aku ingin membantu beliau menghadapi para pemberontak itu. Terima kasih, Wiro. Kedatanganmu sangat kami harapkan. Oh iya, jangan lupa mengirim pasukan ke lembah Limanaluk di Pondok Tua untuk menangkap Kalasrenggi. Kami hanya bisa mengantar sampai ke sini. Terima kasih. Ini suatu kehormatan bagi kami dapat mengantarkan Tuan Putri. Sungguh tidak kusangka. Di dalam istana ada orang-orang yang mengkhianati aku. Bahkan orang kepercayaanku sendiri. Dan juga musuh telah menyelusup ke dalam pasukanku. Pasti ada orang-orang penting istana yang mendalangi mereka.
Betul. Kita harus menyelidiki siapa yang memberi perintah di belakang mereka. Pamanda Prabu, izinkanlah saya untuk menanyai kedua pengkhianat ini. Untuk mengorek keterangan dari mereka. Silakan, Nanda Berkualit. Ampun saya, Raden. Saya... Diam! Kau tidak berhak bicara. Jawab saja pertanyaanku. Siapa penghubungmu di dalam komplotan ini? Tegas jawab! Dia, Raden. Pantas. Kepergian adikku ke Kalijaga diketahui oleh mereka. Ampuni hamba Gusti Prabu. Hamba menyesal. Hamba terpaksa Gusti. Hamba takut pada... Maafkan saya, Pamanda Prabu. Saya tidak dapat menahan amarah melihat kelakuan pengkhianat ini. Jangan bunuh saya, Raden. Ampun, Raden. Ampun, Raden. Jangan bunuh saya. Wah, kurung dia di dalam penjara. Jaga yang ketat. Siapapun tanpa seizinku tidak boleh menemuinya. Baik, Raden.